Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan hari ini saya kembali lagi menemui penonton Lesa SN bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Kita masuk edisi ke-253 Minggu 8 Desember 2024 dan kita ulas berita. Ya. Dan kita ulas berita sesi pertama ini tentang perkara dugaan korupsi Jargas, ya. Yang menarik dari persidangan minggu lalu ya. Ya. Nah, dari persidangan tersebut terungkap bahwa terdakwa mengaku hanya menerima fee 500 juta ya. Tapi dari keterangan saksi yang hadir dalam persidangan itu tetap berkeras dengan angka 1,8 miliar Kak. Oke. Beritanya udah kita terbitkan ya. Sudah. Di koran SN.com dan bisa diklik penonton Lesa SN. Tapi untuk lebih serunya silakan Dede mengulasnya. Silakan. Ya Kak, persidangan tersebut digelar pada Selasa 3 Desember 2024 Kak ya, di mana perkara dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J BUMD Pemkot Palembang tersebut dengan agenda persidangan konfortir Kak ya, di mana ada dua saksi yang dikonfortir oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH didampingi Hakim Hoiri Ahmadi SMH dan Haji Wahyu Agus Susanto SMH. Kedua saksi yang dikonfrontir tersebut ya ini yang pertama asisten manajer PT SP2J selaku ketua panitia pelaksana proyek pekerjaan Jargas dan saksi pegawai PT SP2J yang juga ketua panitia persiapan proyek pembangunan Jargas. Oke, Dan. Dua-dua saksinya dikonfrontir ya? Iya, Kak. Oke, silakan Dedi. Kedua saksi tersebut dikonfrontir dengan salah satu terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J Kak ya. Di mana dalam persidangan ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH menanyakan kepada kedua saksi terkait keterangan kedua saksi sebelumnya yang mengaku bahwa menyerahkan sejumlah uang sebesar 1,8 miliar di dalam kantong kresek warna hitam secara bertahap di beberapa lokasi Kak ya. Kemudian Majelis Hakim yang diketuai Fitriadi SMH mengkonfrontir dengan terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J tersebut dan dikatakan oleh terdakwa dirinya hanya menerima 500 juta Kak ya, di mana 500 juta tersebut bukan untuk pribadinya tapi untuk operasional kantor katanya. Oke. Komentar Hakim terkait bantahan dari terdakwa? Ya, Ketua Majelis Hakim mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut, dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim memiliki keyakinan Kak ya, di mana keyakinan ini tidak dimiliki oleh kuasa hukum dan jaksa penuntut umum. Kemudian Majelis Hakim mengungkapkan bahwa dari sejumlah persidangan yang telah digelar, tentunya Hakim nanti akan menyimpulkan berdasarkan alat bukti di persidangan Kak. Terhadap bantahan terdakwa, saksi yang dikonfrontir ditanyakan lagi oleh Hakim nggak, Din? Ya berapa kali bergantian Majelis Hakim mempertanyakan Kak ya, di mana dalam keterangannya terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J tersebut masih tetap pada keterangannya yang mengaku bahwa menerima 500 juta Kak ya. Kemudian kedua saksi di persidangan meminta agar terdakwa tersebut mengingat Kak ya, mengingat kembali karena pemberian uang tersebut kan diberikan oleh kedua saksi kepada terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J tersebut dengan jumlah 1,8 miliar dan ditegaskan oleh terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J dia tetap pada keterangan yang dengan menerima 500 juta Kak. Berarti terdakwa tetap menegaskan bahwa dia yang bersangkutan menerima 500 juta. Ini sungguh menarik Ded ya. Dan sebelumnya ini beritanya sudah terbit ya di koran SN.com. Untuk penonton Lesa SN yang penasaran silahkan klik koran SN.com. Kemudian ada juga berita yang Dedi terbitkan dalam persidangan terungkap bahwa ada rencana pemberian fee. Itu bahkan pertemuannya dilaksanakan di Jakarta Ded ya. Itu terungkap bagaimana Ded? Silakan. Hal tersebut juga terungkap dalam persidangan Kak ya, di mana Majelis Hakim yang diketuai Fitriadi SMH menanyakan bahwa terkait dalam perkara tersebut kedua saksi yang merupakan pihak dari PT SP2J mengaku ada pertemuan yang dilakukan oleh kedua saksi bersama terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J bersama pihak yang menjual pipa Kak ya. Dalam pertemuan tersebut kedua saksi mengakui
bahwa pertemuan tersebut membahas terkait pembelian fee untuk pipa Jargas Kak ya. Namun terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT SP2J yang merupakan terdakwa mengatakan di persidangan hanya mengatakan kepada pihak yang merupakan pihak penjual pipa tersebut, ya tolong bantu kalau bisa dibantu gitu Pak. Terdakwa mengakui ada pertemuan di Jakarta? Mengakui Kak, terdakwa mengakui, namun dia hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya menyampaikan kepada pihak penjual pipa tersebut tolong dibantu kalau bisa dibantu gitu Kak. Oke, yang menarik lainnya dari pantauan Dedi, karena Dedi yang meliput, konfrontir antara saksi dan terdakwa apalagi Den? Ya, kedua saksi tersebut dihadirkan oleh hakim Kak ya, di mana majelis hakim sebelumnya telah menetapkan untuk menghadirkan kedua saksi untuk dikonfrontir, di mana konfrontir tersebut hanya fokus kepada pemberian uang yang diakui oleh kedua saksi jumlahnya 1,8 miliar, namun hingga akhir persidangan terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT SP2J hanya mengaku menerima 500 juta Kak. Terdakwa didampingi pengacaranya dan? Dalam persidangan terdakwa didampingi masing-masing kuasa hukum atau pengacaranya Kak. Ada reaksi pengacaranya terhadap bantahan dari terdakwa? Ya, pengacara dari terdakwa hanya menanyakan terkait kliennya tidak menerima uang tersebut Kak ya. Hanya menerima 500 juta tersebut, namun uangnya hanya untuk operasional kantor PT SP2J. Namun kedua saksi tetap pada keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima 1,8 miliar secara bertahap Kak. Penonton SSN, menarik sekali ya perkara dugaan korupsi Jargas ini ya, yang sudah masuk persidangan ya. Dan sebelumnya kita mengulas lagi ya tentang saksi yang dihadirkan oleh pengadilan PN Palembang ya. Mantan wali kota Palembang 2 periode yang sudah dihadirkan sebagai saksi, dan beritanya sudah kita terbitkan ya. Sudah Kak. Di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com. Yang penasaran silahkan klik koransn.com. Dan ini ada terkait janji politik. Kita mulai dari janji politik. Apa statement dari mantan wali kota Palembang 2 periode tentang janji politiknya dalam perkara dugaan korupsi Jargas? Dalam persidangan tersebut saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang dihadirkan dalam persidangan Kak ya, di mana di persidangan tersebut mulanya kan majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH mengajukan pertanyaan kepada saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut apakah program Jargas dalam perkara tersebut merupakan program prioritas dia. Diakui oleh mantan wali kota Palembang yang menjadi saksi bahwa program Jargas tersebut merupakan program prioritasnya karena merupakan program janji politiknya Kak ya. Waktu kampanye ya. Waktu kampanye mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang Kak. Periode kedua ya. Periode kedua. Kemudian statement yang lainnya? Ya, dalam terkait hal tersebut kemudian majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH menanyakan kepada saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut terkait karena itu terkait program prioritas dan terkait janji politik Kak ya. Bagaimana untuk pengawasannya di lapangan, dan dikatakannya jika di SP2J dirinya menempatkan komisaris untuk mengawasi terkait Jargas tersebut Kak. Dalam persidangan terungkap ya, yang menarik ya, bahwa mantan wali kota Palembang 2 periode tersebut mulanya tidak tahu ada dugaan korupsi dalam proyek Jargas ini. Terungkap juga waktu itu, silakan. Ya, di persidangan hakim yang menanyakan kepada saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut ya, dan terkait pengawasan tersebut diakui oleh mantan wali kota Palembang bahwa dirinya menempatkan komisaris selaku untuk mengawasi kegiatan Jargas tersebut. Namun mantan wali kota Palembang mengaku tidak menerima laporan Kak ya terkait proyek Jargas tersebut, hingga dirinya mengaku tidak mengetahui adanya dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Oke, menarik juga nih ya. Kemudian hakim sempat menanyakan tentang fee kepada mantan wali kota Palembang tersebut ya. Silakan Dedi. Ya, dalam persidangan majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH didampingi hakim anggota Hoiri Ahmadi SMH dan Wahyu Agus Susanto SMH Kak ya, menanyakan kepada mantan wali kota Palembang tersebut apakah menerima fee atau menerima rumah atau mobil terkait proyek Jargas tersebut Kak ya. Di persidangan mantan wali kota Palembang membantah Kak ya, dan dirinya mengaku tidak menerima uang atau apapun terkait proyek Jargas tersebut Kak. Oke, dalam kesempatan yang sama saat mantan wali kota Palembang hadir sebagai saksi juga hadir mantan sekda. Ya, silakan Dedi. Ya, mantan sekda tersebut juga dihadirkan di persidangan, di mana dalam keterangannya mantan sekda kota Palembang tersebut mengaku Kak ya
bahwa ketika itu ada surat yang diajukan oleh PT SP2J terkait permohonan penyertaan modal untuk pembangunan Jargas. Terkait surat tersebut, mantan wali kota Palembang melakukan disposisi ya. Di mana disposisi tersebut diberikan kepada saksi yang merupakan Sekda Kota Palembang yang juga Ketua TAPD Kota Palembang untuk merancang merangka anggaran untuk penyertaan modal itu, Kak. Kita ulas lagi proyek ini, Det ya. Proyek ini sebenarnya sempat tidak disetujui DPRD Kota Palembang, Det ya, dengan alasan tidak ada anggarannya. Tapi tiba-tiba datang surat Wali Kota Palembang 2 periode tersebut yang meminta proyek ini dijalankan atau disetujui ya. Ini bagaimana ceritanya? Terungkap dalam persidangan nih, Det ya? Terungkap dalam persidangan, Kak. Dan ada komentar hakim juga ya? Iya. Oke, silakan, Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut kan saksi yang merupakan mantan Sekda Kota Palembang mengungkapkan bahwa ketika itu setelah dia mendapat disposisi dari mantan Wali Kota Palembang, kemudian Pemkot Palembang mengajukan permohonan anggaran agar disetujui kepada DPRD Kota Palembang. Terkait hal tersebut, DPRD Kota Palembang menolaknya karena anggaran belum ada, berjalannya waktu, mantan Sekda Kota Palembang tersebut mengaku bahwa ada anggaran berupa DAK dari pemerintah pusat dengan jumlah sekitar 600 miliar, Kemudian mantan Sekda tersebut melapor kepada mantan Wali Kota Palembang, yang selanjutnya mantan Wali Kota Palembang tersebut mengirimkan surat kepada DPRD Kota Palembang agar menyetujui terkait pengajuan penyertaan modal untuk PT SP2J Kota Palembang, Kak. Oke, disinilah mungkin ya hakim menjadi bertanya, Det ya. Kenapa mantan Wali Kota Palembang 2 periode tersebut begitu kuatnya bersemangat mengusulkan proyek Jargas ini. Dan terungkap di persidangan? Terungkap, Kak. Silakan, Dedi. Ya, terkait keterangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH menanyakan mengapa saksi yang merupakan mantan Wali Kota Palembang tersebut begitu semangatnya menyurati DPRD Kota Palembang, Terkait hal tersebut, mantan Wali Kota Palembang mengaku bahwa dirinya begitu semangat dan menyurati DPRD karena proyek Jargas tersebut merupakan janji politiknya, program prioritasnya, di mana menurut saksi mantan Wali Kota Palembang tersebut ketika itu juga masyarakat banyak menginginkan pemasangan Jargas. Dari itulah dirinya menyurati DPRD hingga DPRD akhirnya memberikan persetujuan pemberian anggaran penyertaan modal sebesar 22,5 miliar kepada PT SP2J. Kemudian kita ulas tentang pengawasan dalam proyek Jargas ini dan sempat ditanyakan hakim. Sempat, Det ya? Sempat, ya. Hakim yang bertanya siapa waktu itu, Det? Hakim yang bertanya hakim anggota Haji Hoiri Ahmadi SMH, Dan itu ditanyakan ke mantan Wali Kota Palembang 2 periode yang waktu itu menjadi saksi ya. Dan beritanya udah kita terbitkan, Det ya? Sudah, Kak. Silakan, Dedi. Ya, di persidangan awalnya kan mantan Wali Kota Palembang yang mengaku proyek Jargas merupakan program janji politiknya dan juga program prioritas mantan Wali Kota Palembang tersebut membuat hakim anggota Haji Hoiri Ahmadi SMH menanyakan terkait pengawasan, dikatakan oleh Hakim Haji Hoiri Ahmadi SMH bagaimana pengawasan saksi yang merupakan mantan Wali Kota Palembang tersebut. Diakui oleh mantan Wali Kota Palembang tersebut dirinya kan sudah menempatkan komisaris, komisaris di PT SP2J. Namun komisaris tersebut diungkapkan oleh saksi yang merupakan mantan Wali Kota Palembang tersebut tidak memberikan laporan, kepada dirinya yang merupakan mantan Wali Kota Palembang. Terkait hak itu Hakim Haji Hoiri Ahmadi SMH mengatakan bahwa harusnya pengawasan dilakukan efektif oleh mantan Wali Kota Palembang tersebut karena menurut hakim uang itu adalah uang negara. Apabila Jargas ini program prioritas saksi yang merupakan mantan Wali Kota Palembang, maka harusnya mantan Wali Kota Palembang tersebut dikatakan hakim melakukan pengawasan, Jangan langsung menerima saja apabila tidak ada laporan dari komisaris yang ditempatkannya di PT SP2J, Seru, Det ya, kalau kita ulas berita tentang perkara dugaan korupsi Jargas ini, Det ya. Nilai kerugian dari perkara dugaan korupsi Jargas ini, nilai kerugian negara yang dialami dari perkara dugaan korupsi Jargas ini berapa, Det? Kerugian negaranya 3,9 miliar, Lumayan besar ya. Kemudian dugaan korupsi ini semula disidik oleh Polda Sumsel
dan kemudian silakan Dedi ulas. Ya, awalnya perkara tersebut kan dilakukan penyidikan oleh Polda Sumsel Kak ya, di mana dari keterangan Kombes Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto yang saat itu diwawancarai oleh wartawan Koran SN, mengakui jika penyidikan perkara tersebut sedang dalam proses. Berjalannya waktu, Kombes Pol Sunarto selaku Kabid Humas Polda Sumsel yang diwawancarai Koran SN mengatakan Kak ya, bahwa dalam perkara tersebut Polda Sumsel telah menetapkan 4 tersangka Kak ya, di mana selanjutnya 4 tersangka tersebut dirilis di Polda Sumsel dan diungkaplah masing-masing jabatannya yang merupakan direksi yang saat itu menjabat direksi di PT ISP2J Kak. Pada tahap pada rilis tersebut selanjutnya Polda Sumsel melakukan tahap 2 Kak ya, di mana tahap 2 ini tim penyidik di Reskrimsus Polda Sumsel melimpahkan keempat tersangka berikut barang bukti ke Kejari Palembang dalam rangka persiapan persidangan, dan kini perkaranya sedang dalam proses di persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Kak. Oke, jadi kita tinggalkan sesi pertama ulas berita kita ya, yang kupas tuntas perkara dugaan korupsi Jargas, dan kita masuk sesi kedua. Sesi kedua tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan sudah masuk persidangan ya. Sudah masuk persidangan. Dan Suara Nusantara dan Koran SN.com running ya membuat berita ini ya. Dan kita juga beberapa kali membuat ulas berita ini di YouTube Lensa SN ya. Dan beberapa kali juga saya sebagai pemimpin redaksi itu meminta komentar dari mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji, dan sudah kita terbitkan juga ya di Suara Nusantara edisi paper, Koran SN.com, dan kita cuplik kutipan dari Pak Susno Duaji tersebut di YouTube Lensa SN. Kemudian berita minggu lalu ya, kita ada menarik tentang lingkungan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang yang mengambil lahan milik PTBA ini, karena ada danau atau kerusakan lingkungan yang lubang menganga ya, seluas 5 hektar ya. Dan itu kita buat judul berita waktu itu ya. Silakan Dedi ulas. Ya, dalam persidangan tersebut ini dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel, yang rugikan negara 495 miliar Kak ya. Di mana dalam persidangan tersebut saksi yang merupakan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Sumsel dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum dalam persidangan Kak ya. Terkait keterangan saksi tersebut di persidangan mengaku bahwa dalam perkara tersebut ketika itu dirinya bersama tim turun ke lokasi, ya ini di kawasan PT Andalas Bara Sejahtera, dan saat itulah saksi mengaku bahwa melihat adanya lubang Kak ya, lubang yang dengan dikatakan saksi yang luasnya sekitar 5 hektar dengan kedalaman sekitar 10 meter Kak. Nilai kerugian negara akibat perkara korupsi ini sudah diungkapkan hakim waktu itu ya. Diungkapkan ke Jati ya. Jati Kak. Berapa waktu itu Dedi masih ingat? Ya, jumlah kerugiannya 495 miliar Kak. Kemudian dalam persidangan itu terungkap tentang nilai kerugian akibat kerusakan lingkungan. Berapa Dedi? Ya, untuk kerusakan lingkungan diungkap oleh tim jaksa penuntut umum Kak ya, bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan ini berjumlah 6,2 miliar Kak. Ada beberapa berita yang kita turunkan untuk perkara dugaan korupsi batubara ini Dedi ya. Dan yang menarik minggu lalu itu ada Dedi menurunkan berita eksepsi 3 terdakwa yang merupakan ASN itu ditolak oleh hakim. Dan beritanya sudah kita terbitkan ya. Sudah Kak. Silakan Dedi ulas. Ya, berita tersebut terkait persidangan dugaan kasus korupsi tersebut ya, di mana dalam persidangan Ketua Majelis Hakim Fauzi Izra SMH didampingi Hakim Anggota Fitriadi SMH dan Haji Wahyu Agus Susanto SMH menolak eksepsi 3 terdakwa yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat ya. Di mana dalam persidangan Majelis Hakim menegaskan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan sudah jelas, cermat, dan diuraikan terkait pasal-pasal yang disangkakan dan termasuk terkait aliran uang yang diterima oleh para terdakwa. Tadi dia disebut tentang aliran uang ya. Sebelum Dedi mengulasnya,
sebelumnya ada Pak Susno Duaji ya, yang meminta Kejati untuk membuktikan ya perkara korupsinya sebelum melanjutkan dugaan korupsi ini ke persidangan. Dan ternyata di persidangan itu terungkap tentang aliran uang dan aliran-aliran transfer ya. Nah, silakan Dedi ulas. Dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahat terdiri dari Toto Rodianto SMH didampingi Rian Sumarta Syamsu SMH dan Aswar Hamid SMH membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang ya, di mana dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum mengungkapkan terkait aliran-aliran uang yang diterima oleh 3 terdakwa yang merupakan ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, di mana menurut jaksa penuntut umum aliran-aliran uang tersebut ditransfer oleh pihak PT Andalas Bara Sejahtera kepada salah satu saksi yang merupakan kasih di Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat kepada ketiga terdakwa yang merupakan ASN tersebut ya. Dikatakan jaksa penuntut umum bahwa pemberian uang tersebut terkait jabatan ketiga terdakwa yang merupakan ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat, di mana JPU mengungkapkan dengan pemberian uang tersebut ketiga terdakwa yang merupakan ASN tersebut tidak melakukan pengawasan atau pembiaran sehingga perkara dugaan kasus korupsi ini terjadi, Kak. Oke, Den ya, sebelum kita lanjut ulas ya berita tentang perkara dugaan korupsi ini, kita beritahukan kepada penonton SN bahwa berita yang kita terbitkan di Suara Nusantara dicetak koran sn.com dan kita mengutipnya untuk ulas berita di Lensa SN itu dari dakwaan jaksa, Den ya. Dan kita dikuatkan oleh Kapenkum ya, Kapenkum Kejati Sumsel bahwa isi dakwaan itu boleh dipublikasi atau dibuat berita. Silakan Dedi mengulasnya sedikit. Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH mengungkapkan bahwa surat dakwaan yang dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum di persidangan bisa dipublikasi oleh media atau wartawan yang meliput persidangan tersebut. Karena menurut Fani Yuliakasari SMH persidangan terbuka untuk umum Dari itulah masyarakat bisa membaca pemberitaan tersebut dari berita-berita yang dimuat oleh wartawan dalam agenda persidangan dakwaan Dan persidangannya itu kebetulan diliput oleh Suara Nusantara dan koran sn.com ya, langsung oleh redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Dan kemudian kita syutingnya malam hari ini Dedi ya, Minggu 8 Desember 2024. Untuk agenda persidangan Senin 9 Desember 2024 ada lagi Dedi ya? Ya, di mana persidangan yang akan digelar Senin 9 Desember 2024 tim jaksa penuntut umum masih akan menghadirkan para saksi terkait perkara tersebut Dan seperti biasanya persidangan terbuka untuk umum ya. Dan boleh diliput ya. Boleh diliput. Oke Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita malam hari ini Ded ya. Dan kita melaksanakan syuting ulas berita malam hari ini di sela-sela tim redaksi mengerjakan Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com Ded ya. Dan berita koran sn.com seru-seru ya. Klik selalu koran sn.com, kemudian selalu follow ya Instagram koran sn.com, termasuk Instagram saya pribadi karena banyak sekali produk-produk jurnalistik yang saya terbitkan yang saya posting di Instagram Agus Harizal Alwi Syekman. Untuk penonton Lensa SN teruslah memberikan masukan-masukan positif hingga kami dapat memberikan tayangan-tayangan berkualitas termasuk tema dari ulas berita. Dan kita akan menyeleksi ya yang mana yang bisa kita kita bahas dalam ulas berita. Dan seperti biasanya Dan ya, di ujung ulas berita kita ada quotes Dan ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja Dan ya. Ketika kebaikanmu dibalas dengan keburukan, jadikanlah pelajaran berharga, tapi jangan sampai kau berhenti untuk berbuat baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi Syekman bersama Dedi Suhendra, izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.